Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Saat ini saya bertambah dengan rekan saya, Pak Atas Yuda Kandita. Ya. Beliau adalah salah seorang ahli pengadaan barang dan jasa di Indonesia, procurement spesialis ya tepatnya ya. Siap. Mas Atas ya, saya panggil Mas Atas saja ya. Siap. Monggo. Yang spesialisasinya itu saat ini banyak membantu rekan-rekan di BUMN dalam hal pengadaan barang atau jasa. Nah, kita diskusi ini, Mas Atas. Siap. Kalau Mas Atas lihat, ini biar untuk masyarakat tahu ya, apa sih perbedaan antara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dengan pengadaan barang dan jasa di BUMN? Iya. Jadi kalau kita ngomong ya, jadi setiap organisasi, setiap entitas itu dibentuk, mesti ada tujuannya. Ya, kalau tujuan di pengadaan pemerintah atau pemerintah itu dibentuk kan memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Sedangkan ketika BUMN dibentuk, itu kan sebetulnya kan dia punya dua fungsi utama. Apa itu? Jadi fungsi utama yang pertama adalah ketika dia sebagai badan usaha. Ya. Artinya sekali badan usaha dia berusaha untuk mencapai profit Betul. oriented. Tetapi karena dia dibentuk dari kepanjangan tangan pemerintah di bidang-bidang tertentu, maka dia punya yang namanya kewajiban layanan publik atau public service obligation. Ya kan, penugasan-penugasan pemerintah biasanya yang dititipkan atau yang dijalankan oleh BUMN. Jadi dua fungsi ini harusnya dia jalankan secara berimbang ya. Jadi berimbang antara konsep BUMN untuk mencari profit Yap. dengan konsep BUMN untuk memberikan layanan terhadap publik sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Betul, iya. Seperti itu. Itu Nah, harus dicari titik peran optimasi. pengadaannya di mana kalau Iya. dari ini? Jadi kalau kita lihat dari sisi peran pengadaannya, ini akan tentu berbeda. Jadi ketika BUMN bergerak sebagai sebuah entitas korporasi, Ya. maka cara pengadaannya sebetulnya lebih cocok kepada cara pengadaan yang berbasis korporasi, ya kan. Walaupun dia merupakan mungkin kekayaan negara yang dipisahkan, Ya. tetapi bukan berarti terus cara pengadaannya mengikuti aturan-aturan publik, dalam hal ini aturan pemerintah. Karena kalau dia mengikuti aturan pemerintah, itu filosofi dasarnya sudah berbeda. Contoh misalnya, filosofi dasar pengadaan di pemerintah karena menggunakan dana publik, APBN, APBD, dan yang semisalnya yang dalam kontrol government secara langsung, maka akuntabilitas, transparansi itu menjadi isu utama. Tapi ketika kita mau badan usaha, korporasi apalagi, ketika kita mengutamakan akuntabilitas, transparansi yang saklek sebagaimana birokrasi, maka yang terjadi nanti kehilangan momentum bisnis. Karena jadi pengadaannya jadi sangat birokratis, ya, sangat prosedural dan cenderung kaku. Tidak relevan dengan proses bisnis yang terjadi di lapangan. Oke, jadi kalau kita bicara bahwa pengadaan di BUMN itu sebenarnya seharusnya fleksibel seperti pengadaan barang dan jasa di swasta seperti itu ya. Betul. Tetapi tetap saja prinsip-prinsip dan etika pengadaan tetap harus dijunjung dong. Ya, jadi balik lagi sebenarnya gini, ketika kita ngomong prinsip, sebetulnya kalau kita ngomong prinsip, ini juga harus dibedakan terlebih dahulu. Ya. Karena kalau di pengadaan government, publik ya, pemerintah, itu prinsip yang pertama sih efisien. Betul. Baru kita ngomong efektif. Betul. Kalau kita ngomong orang berusaha, momentum usaha, itu kan harus dijawab dengan kecepatan. Oh, jadi kebalik justru. Harusnya dibalik. Jadi kebalik, yaitu efektifnya efektif di depan, Betul. baru efisien yang nomor 2. Iya. Jadi hal yang utama kalau untuk prinsip pengadaan di BUMN itu adalah yang paling pertama adalah Efektif. efektif. Iya. Yang kedua baru Efisien. efisien. Oke. Iya. Baik, yang berikutnya Mas Atas. Perwujudan daripada prinsip efektif di depan dibandingkan efisien di BUMN itu seperti apa? Ya, jadi contoh begini, ketika kita sedang menghadapi sebuah tantangan, apakah tantangan bisnis ataukah tantangan karena emergensi atau urgent, Ya. maka di sana kecepatan itu kan mutlak harus segera dieksekusi. Makanya Betul. kan kalau dalam aturan di korporasi, selama pemilik izin prinsip atau pemilik otoritas utama sudah mendeklar dan sudah memerintahkan, maka cara apapun itu dalam tanda kutip itu diperkenankan. Ya. Kita tidak menggunakan mekanisme birokratis yang terlalu panjang gitu. Ya. Tapi ketika kita di publik, di pengadaan pemerintah, hal seperti itu kan akhirnya menjadi ketakutan. Kenapa? Karena otorisatornya siapa? Ini apakah level pengguna anggaran kah? Atau Ya. kuasa pengguna anggaran Betul, kah? betul. Atau harus langsung dari presiden misalnya? Ya. Nah, hal seperti ini harusnya mulai istilahnya dikelola lebih spesifik, karena beberapa kali kami melakukan pendampingan di BUMN sampai terakhir 2024 kemarin dengan salah satu konsultan asing ya. Ya. Itu kita melihat bahwa ternyata masalah utama BUMN kita itu adalah dia tidak bisa mengejar momentum bisnis. Jadi karena hal tersebut menyebabkan mereka kehilangan momentum. Betul. Dan ini justru malah menyebabkan mereka merugi dong. Kalau merugi mungkin tidak ya, Tapi tetapi kehilangan peluangan pendapatan. bisnis ya. Itu yang Pendapatan. sering kali tidak pernah diukur
Ya. Seringkali menjadi ketakutan orang. Ya udahlah, yang penting kan tidak kena audit dulu. Betul. Nah, kembali lagi sebelum masalah audit nih yang akan kita bahas juga. Kita lihat tadi Mas Atta sudah menyampaikan bahwa ada proses pemilihan nih. Kalau di pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah kan ada 5 metode nih untuk pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Nah, bagaimana yang setara untuk BUMN? Ya, jadi nature inilah yang sebetulnya masih belum tersentuh secara optimal di hampir semua BUMN. Ya. Karena mulai dari kelas sertifikasi BUMN, kemudian in-house yang kebetulan kita lakukan dengan teman-teman BUMN, itu kita melihat bahwa ternyata kalau kita melihat saja aturan dasarnya pengadaan di BUMN itu adalah peraturan Menteri BUMN yang terakhir kemarin tahun 2023. 2023. Sebetulnya kalau kita melihat Pak Menteri itu sudah cukup komprehensif sekali, sangat memadai sekali dalam memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada semua BUMN mengatur dirinya masing-masing. Ya. Bahkan kalau kita lihat di peraturan Menteri BUMN, substansi untuk mekanisme kompetisi atau tender itu ditaruhnya agak di belakang. Oh, jadi sebenarnya filosofinya sudah mirip seperti pemerintah, di mana tender adalah pilihan terakhir. Iya, cuman ini yang tidak dioptimalkan, bahwa bagaimana mengejar momentum bisnis, menjaga operasional, menangkap peluang-peluang bisnis, itu masih sekedar retorika tanpa implementasi di lapangan. Contoh yang saya paling ingat adalah dalam peraturan Menteri BUMN itu dijelaskan bahwa mekanisme penunjukan langsung itu kriterianya sampai banyak, lebih dari 10. Nah, oke, kita fokus ke situ. Berarti di dalam peraturan Menteri BUMN, kriteria penunjukan langsung itu sampai lebih daripada 10. Lebih dari 10. Itu apa saja? Contoh yang paling utama ya. Pertama adalah business critical asset. Bisnis critical asset. Business critical asset. Kemudian yang kedua itu yang saya masih ingat adalah knowledge intensive. Knowledge intensive. Knowledge intensive. Jadi pengadaan barang dan jasa di BUMN itu kan ada beberapa pengadaan barang dan jasa dalam tanda kutip yang sudah terikat kepada sistem ataupun alat yang sudah existing. Oh, sehingga ketika alat ini sudah benar-benar menjadi core bisnis utama kita di BUMN yang bersangkutan, maka ketika ini tidak kita optimalkan untuk menggunakan yang existing ini, yang terjadi pernah ada kita menemui sebuah kasus real di salah satu BUMN yang mana tujuan awalnya adalah peningkatan kapasitas produksi, tapi karena sistem existingnya tidak disebutkan dan dilakukan mekanisme tender secara terbuka, yang terjadi bukan sekedar beli mesin, tetapi harus menginstal pabrik baru. Gara-gara mesin yang baru itu berbeda dengan yang existing. Dan jangan lupa ada sumber daya manusia yang harus dilatih dalam hal itu. Belum lagi waktu yang terbuang. Ya. Nah, ini kalau saya dudukkan dengan pengalaman kami ketika kami di perusahaan asing ya misalnya, karena dulu awal-awal kerja di perusahaan asing ya, kita melihat kenapa sampai terjadi kekonyolan seperti ini gitu loh. Karena tujuan awalnya adalah peningkatan kapasitas bisnis. Berarti kan dari yang sudah existing kita leverage ya, kita kan di-upgrade ya? Iya, diakselerasi supaya outputnya jadi meningkat. Tetapi bahkan untuk menyebutkan sistem yang sudah existing saja, ini ada ketakutan luar biasa. Jangan lupa bahwa kalau di pemerintah mungkin namanya adalah suku cadang. Komponen. Nah itu kan bagian kecil. Tapi kalau kita bicara sistem, ya bisa saja mungkin mereknya berbeda-beda, tapi dijalankan dengan satu sistem yang sama. Betul. Nah dengan ini seharusnya jangan ditenderkan dong. Betul sekali. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran ini, Mas Atas, bahwa kita melihat di supplier perception model ini kan, jangan-jangan mereka berada pada level exploit. Nah bagaimana mengatasi hal seperti itu? Iya, sebetulnya yang paling utama ya, kalau dalam ilmu procurement sementara ini yang masih saya pegang ya, sebenarnya proses kategorisasi atau kalau di bahasa aslinya kategori manajemen. Ya, jadi setiap komoditas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap organisasi BUMN itu sebetulnya kan bisa diklaster. Sesuai dengan komoditas-komoditas tertentu yang memang itu satu garis lah atau satu bidang gitu ya misalnya. Nah, dari sana baru nanti kita kembangkan ke supplier perception modelnya. Jadi konteksnya ini kita motret dulu semua, baru kita mapping berdasarkan supplier perception model. Kalau misalnya yang kita butuhkan tadi, karena kita sudah sangat tergantung dengan sistem tersebut, akhirnya kita berada pada kuadran exploit, apa yang harus kita lakukan? Ini yang menarik. Jadi kita kemarin kan ke Jepang ya. Salah satu riset saya itu adalah, mohon maaf bukan riset ya, terlalu pede banget kalau ngomong riset ya. Salah satu assessment yang saya lakukan terhadap JRIS ya. JRIS itu adalah salah satu korporasi kereta api yang mengurus, kita mungkin kemarin sudah naik ya. Betul. Yang JR Express itu ya. Di Jepang. Shinkansen, KRL, MRT dan lain sebagainya. Bayangkan perusahaan segede itu
tidak ada tendernya. Oke. Tidak ada tendernya. Jadi perusahaan sebesar itu yang di Jepang itu tidak memakai tender sama sekali? Ya, jadi Kemudian? manakala ketika itu sudah masuk dalam kategorisasi barang dan jasa yang sudah masuk di dalam master data mereka, Ya. maka itu tadi supplier perception model akan masuk. Ya. Kita akan mencari vendor-vendor yang pernah bekerja sama dengan kita. Ya. Dilakukan rating, penilaian. Oke. Ya. Jadi yang menarik adalah teman-teman kami akhirnya kemarin memvalidasi bahwa benar-benar nggak ada tender, Pak, dalam layanan GRI tadi. Berarti kalau begitu yang harus diperkuat dalam proses pengadaan BUMN tempat kita yang dulu namanya adalah daftar rekanan mampu atau vendor list. Ya, Kak, kita dulu terjebaknya adalah ketika kita ngomong daftar rekanan mampu, Ya. itu tidak kita korelasikan kepada critical asset Oh. yang ada di BUMN yang bersangkutan. Sehingga Ya. orang takut ketika kita membuat daftar rekanan mampu, dikira nanti ada Kong kali hubungan-hubungan kong, yang ya, tidak ada senonoh korupsi, kolisi, nepotisme lah di antara seperti para itu. pihak itu ya. Ya. Nah, karena cuma sekedar daftar rekanan mampu, tetapi tidak mengedepankan apa sih sebetulnya komoditas kritikal, krusial, urgent dan komoditas-komoditas important atau yang Ya. penting yang ada di dalam perusahaan kita. Ya. Padahal ketika itu sudah dimunculkan, contoh pendekatan yang kayak di JRS, apakah usaha baru tidak bisa masuk? Bisa masuk, tetapi dengan cara apa? Dia harus melihat dulu kepada daftar komoditas yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Berarti kalau begitu dari sisi BUMN itu sendiri itu seharusnya sudah melis apa list kebutuhan mereka seperti itu. Iya, betul. Mas Atas, kalau kita melihat secara lebih komprehensif lagi, proses pengadaan barang dan jasa BUMN itu kita kan sudah diskusi tadi ya bahwa tender itu seharusnya adalah hal yang paling terakhir gitu. Yang diperkuat adalah proses adjustment rule tadi ya. Iya, adjustment. Nah, menurut Mas Atas di BUMN kita itu seharusnya seperti apa? Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat master data terkait dengan komoditas barang dan jasa atau kalau bahasanya tadi kategori manajemen tadi. Ya. Jadi ketika kita sudah membuat kategori manajemen tadi, maka dari sanalah itu akan bisa bergerak ke supplier perception model, ke metode-metode yang harus dikembangkan, bahkan sampai nanti ke aplikasinya. Ya. Jadi di kita itu kadang kebalik, pengennya kelihatan transformasi pengadaan misalnya ya, modernisasi. Kita bangun aplikasinya dulu. Tapi Oke. filosofinya nggak pernah didudukkan pada posisi yang pas. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Aplikasinya akhirnya tambal sulam. Ya, aplikasinya tambal sulam dan seringkali orang sudah melakukan investasi, kenapa ini tidak mendukung bisnis kita? Ya. Ya karena memang mohon maaf, filosofinya sudah tidak tepat. Tidak tepat ya. Ya, bahkan di beberapa tempat malah akhirnya aplikasi yang mendikte proses bisnis. Aplikasi mendikte proses bisnis, Iya. padahal harusnya kebalikannya. Iya, aplikasi kan memfasilitasi kita. Oke. Kita punya tool apapun itu Ya. kan dalam rangka kerja kita biar lebih cepat kan? Ya. Bukan sebaliknya, kerja Baik. kita malah didikte oleh aplikasi. Nah, ini yang Betul. saya Betul. melihat transformasi pengadaan itu seringkali salah arah. Ya. Oke, sekarang closing statement. Silakan ke layar. Ya, jadi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pengadaan-pengadaan non pemerintah, sebetulnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu perlu melihat bagaimana legal standing yang ada di masing-masing organisasi kita. Jadi sama halnya ketika kita belajar pengadaan, maka menelaah lingkungan organisasi itu menjadi yang paling utama. Kalau kita berbicara lebih khusus lagi di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, include di sini badan usaha milik daerah. Sebetulnya di sana sudah ada pengaturan-pengaturan yang menurut saya sudah sangat memadai. Tinggal istilahnya studi tiru aja sebenarnya. Betul, ya. studi tiru, kemudian bagaimana kita menggunakan expert-expert yang dalam tanda kutip punya jam terbang di BUMN atau di proses bisnis. Ya. Karena seringkali teman-teman juga salah arah dalam menetapkan aturan pengadaan di badan usahanya. Itu Ya. seringkali karena menggunakan figur-figur yang sebetulnya jam terbangnya lebih banyak ke arah pengadaan publik. Nah, ini yang begitu kita masuk ke sana, saya selalu akan melakukan assessment sederhana dan saya akan membuat simpulan yang sama. Ini mungkin lebih 50-70% kok pengadaan pemerintah ya. Ya lagi-lagi copy paste, save as, find and replace. Oke. Seperti itu. Itu harus dihindari ya, Mas Atas. Iya, balik lagi. Sebetulnya kalau kita pengen melihat dari Penn State University sebenarnya sudah punya semacam rule of thumb ya, bagaimana kita mengatur tata kelola pengadaan di dalam organisasi kita. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah best practice proven, Penn State apa sih kurangnya gitu kan, Betul. Harvard sih apa sih kurangnya, itu sudah cukup bagus ya. Ya. Tapi sayang sekali karena tidak banyak yang bisa membumikan ini menjadi sebuah tata kelola yang operasional. Ya. Nah, itu aja. Baik. Jadi yuk kembalikan kepada marwah dan makomnya. Itu Kembalikan kepada marwah dan makomnya. makomnya. BUMN adalah BUMN.
Pemerintah adalah pemerintah. Betul. Jangan BUMN dipaksa menjadi pemerintah. Mungkin demikian, Mas Atas. Siap. Oke, terima kasih banyak. Siap. Ya, Semoga nanti bisa ada lagi. ya. Oke, teman-teman semua, demikian kita sudah mendengarkan paparan diskusi yang cukup menarik dengan Mas Atas Yuda Kandida tentang masalah BUMN. Ingat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tujuannya adalah memperoleh barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dan yang paling penting di antara semuanya adalah mari tetap jaga integritas. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan. Salam pengadaan.